Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah untuk anak-anakku kelas 7A sampai dengan kelas 7F, di video pembelajaran ini kita sudah sampai di materi yang keempat atau bab 4 ya, yang ada di LKS kalian. Kita di materi ini akan membahas tentang sholat. Apa sih sholat itu? Terus untuk apa kita sholat? Lalu apa sih yang membatalkan sholat, dan seterusnya. Nah, di video pembelajaran kali ini insya Allah akan saya bahas tentang pengertian sholat itu apa, lalu perintah sholat itu apa, kemudian tujuan daripada sholat itu seperti apa ya. Mungkin nanti juga kita tambah dengan syarat wajib, syarat sah, rukun sholat, terus apa saja yang membatalkan sholat, lalu hikmah sholat. Tapi itu nanti kita bahas dulu pengertian sholat itu apa. Nah, tadi pagi kalian sudah mengikuti imtak pagi ya, doa bersama ya. Saya harapkan kalian selalu istiqomah sebagaimana yang ada di bab 2 penjelasan tentang istiqomah ya, yakni terus menerus secara kontinu kalian mengikuti imtak pagi. Nah, setelah berdoa di imtak pagi tadi, kita akan membahas tentang sholat. Nah, ini silakan dipersiapkan buku catatan kalian ya, karena ini tidak ada di buku paket ataupun di LKS ya. Silakan disiapkan buku catatannya. Apa sih sholat itu? Nah, sholat itu berasal dari bahasa Arab. As-sholatu, sholah. Kalau kalian dengar adzan, hayya 'alas sholah. Nah, itu as-sholatu. Sholah atau sholat artinya adalah doa secara bahasa. Nah, sedangkan secara istilah, sholat adalah sebuah ibadah atau suatu ibadah yang diawali dengan niat dan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Nah, kalau kita sholat, kenapa kok disebut doa atau diartikan doa? Karena dalam sholat itu kita berdoa kepada Allah. Misalnya doanya dalam surat Al-Fatihah ada doa ihdinas shiratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada kami, atau tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus, jalan yang Engkau ridhoi, jalannya orang-orang yang Engkau beri nikmat, bukan jalannya orang-orang yang Engkau murkai, dan bukan pula jalannya orang-orang yang tersesat. Ihdinas shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, contoh lagi doa yang ada dalam sholat di waktu kita duduk di antara dua sujud. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'ani, dan seterusnya. Itu saya artikan nantilah di rukun sholat ya. Sekarang kita bahas pengertian sholat. Jadi sholat secara bahasa artinya doa. Nah, secara istilah diartikan sebagai sebuah amalan atau sebuah perbuatan ibadah ya, yang diawali dengan niat dan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Karena apa? Niat harus bersamaan dengan takbiratul ihram. Jadi ketika kita memulai sholat, Allahu Akbar. Nah, ketika kita mengangkat tangan Allahu Akbar, dalam hati kita niatkan untuk sholat. Sholat apa itu? Misalnya kita niat sholat zuhur ya. Ketika tangan kita diangkat Allahu Akbar, dalam kita mengangkat tangan, di dalam hati kita mengucapkan, dalam hati kita meniatkan, saya niat sholat zuhur 4 rakaat, misalnya jadi makmum lillahi ta'ala, baru diturunkan. Nah, itu
Yang dimaksud sebuah perbuatan yang diawali dengan niat dan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Karena apa? Ketika kita sudah selesai sholat, kita menengok ke kanan, assalamualaikum warahmatullah, dan ke kiri, assalamualaikum warahmatullah. Seperti itu, menandakan bahwa sholat kita telah selesai, berakhir sudah sholatnya. Nah, kemudian sambil dicatat ya keterangan-keterangan saya ini ya, poin-poinnya. Perintah sholat 5 waktu. Nah, kita dalam 1 hari 1 malam sebagai seorang muslim diperintah, diwajibkan oleh Allah untuk sholat 5 waktu. Kita diwajibkan sholat 5 waktu melalui perintahnya Allah kepada Rasulullah pada saat peristiwa Isra Mi'raj. Nah, kalian pasti sering kan dengar istilah Isra Mi'raj gitu ya. Isra Mi'raj, terus di kampung atau di sekolah dulu ada peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Apa sih Isra Mi'raj itu? Isra Mi'raj adalah perjalanan Rasulullah dari Mekah ke Palestina, ke Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Aqsa kemudian dilanjutkan lagi ke Sidratul Muntaha. Di situ Rasulullah SAW menerima perintah sholat 5 waktu untuk disampaikan kepada umatnya, termasuk kita. Nah, dalam Al-Quran perintah sholat 5 waktu ini disebutkan Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 43. Nah, sampai catat surat Al-Baqarah ayat 43 ya, dicatat. Saya baca dulu ayatnya. Ini saya sambil bawa Al-Quran ini. Surat Al-Baqarah ayat 43 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Shadaqallahul azim. Nah, dalam ayat 43 ini Allah berfirman, dan laksanakanlah sholat, dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah berserta orang-orang yang rukuk. Maksudnya kita diperintah oleh Allah untuk mendirikan sholat, membayar zakat, dan rukuk bersama orang-orang yang rukuk, artinya sholat berjamaah. Seperti itu. Nah, kenapa sih kita itu kok disuruh sholat? Nah, kenapa kita kok sholat itu pagi-pagi enak-enak tidur ya, subuh disuruh bangun, terus siang pas enak-enaknya kita tidur siang, panas-panas kok disuruh sholat, asar, maghrib, isya, dan seterusnya. Kenapa kok kita disuruh sholat? Nah, jawabannya ada di Al-Quran juga, surat Toha ayat 14. Nah, tujuan dari sholat ada di Quran, surat Toha ayat 14. Bismillahirrahmanirrahim. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Shadaqallahul azim. Nah, dalam Al-Quran surat Toha ayat 14 ini Allah mengatakan, Allah berfirman ya, bahwa innani anallah, sesungguhnya aku adalah Allah. Nah, seperti itu. Aku adalah Allah, la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan selain aku, fa'budni, maka sembahlah aku. Caranya menyembah, wa aqimis sholata li dzikri, dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Jadi tujuan kita sholat adalah untuk kita berzikir atau mengingat Allah. Kenapa kok kita harus berzikir? Kenapa kita harus mengingat Allah? Karena Allah yang menciptakan kita.
Karena Allah adalah Tuhan semesta alam, seperti yang disebutkan Allah sendiri, innani anallah la ilaha illa ana, sesungguhnya aku adalah Allah, kata Allah seperti itu. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan selain aku. Nah, fa'budni, maka sembahlah aku, ibadahlah kalian kepadaku. Wa aqimis sholata lidzikri, dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Seperti itu. Jadi tujuan kita sholat adalah untuk berzikir atau mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita dalam satu hari, satu malam diperintah sholat sebanyak 5 kali. Jadi minimal kita ingat Allah secara fokus, ya, secara khusus 5 kali. Itu yang sholat wajib. Selain sholat wajib ada yang sholat sunnah, ya. Nanti di kelas 8 insya Allah ada pelajaran tentang sholat sunnah. Mungkin sebagian kalian sudah tahu dan sudah melaksanakan juga sholat sunnah, ya. Ada sholat duha, ada sholat taraweh, terus ada lagi sholat id. Nah, itu termasuk sholat sunnah. Ya, semoga kita semuanya bisa menjalankan sholat wajib dengan baik secara berjamaah. Syukur kalau ditambah dengan sholat sunnah. Amin. Ya. Nah, sekarang yang ada di catatan kalian seperti yang saya sampaikan di pertemuan yang lalu, ya. Saya minta kalian untuk mencatat, ya. Sekarang kita bahas tentang syarat wajib sholat. Nah, syarat wajib sholat ini sampean tambahkan, ya, di catatan kalian. Kalau ada yang kurang ya ditambahkan, ya. Biar dilihat catatannya. Nomor 1, Islam. Jadi orang Islam wajib sholat. Nomor 2, sudah balik. Kalau dia balik, sudah Islam sudah balik, berarti wajib sholat. Seperti yang saya sampaikan dulu, batasannya balik apa, dibuka lagi catatannya, ya. Selanjutnya adalah tamyiz. Tamyiz itu apa, Pak? Tamyiz itu bisa membedakan mana yang baik dan buruk. Artinya dia nggak gila gitu loh. Dia akalnya masih berfungsi, bisa membedakan baik dan buruk. Oh, kalau nasi itu enak, kalau nasi sudah basi nggak enak. Kalau air itu seger, tapi kalau air panas malah bikin sakit. Nah, itu tandanya orang sudah tamyiz. Ini kanan, ini kiri, bisa membedakan seperti itu. Selanjutnya syarat sah sholat. Nah, syarat sah sholat ini artinya kalau orang sudah memenuhi syarat sah ini, memenuhi poin-poin ini, ya, maka sholatnya dikatakan sah. Artinya sholat itu tidak batal. Seperti itu. Apa saja syarat sah sholat? Nomor 1, suci dari hadas dan najis. Artinya suci badannya, pakaiannya, dan tempat yang digunakan untuk sholat itu dari hadas dan najis. Yang nomor 2, sudah masuk waktu. Sudah masuk waktu sholat. Jadi kalau misalnya zuhur jam setengah 12, kalau kita sholat zuhur jam 11, nggak sah sholatnya. Karena apa? Belum masuk waktu. Begitu juga dengan asar. Asar misalnya jam 3 misalnya. Kalian sholat jam setengah 3, maka sholatnya tidak sah. Yang ketiga, menghadap kiblat. Nah, ini harus menghadap kiblat. Kiblat kita kemana? Ke Ka'bah. Ya, bukan ke barat. Salah. Kita menghadap ke kiblat. Kalau kita posisinya ada di Indonesia yang secara geografis ada di sebelah timurnya Mekah, maka kita menghadap ke barat. Jadi kita menghadap ke Ka'bah sana. Kemudian suci dari hadas dan najis, ya, itu sudah tadi, ya. Terus menutup aurat. Nah, menutup aurat
Jadi aurat harus tertutup. Di mana Pak batasan aurat? Untuk yang laki-laki dari pusar sampai di lutut itu aurat laki-laki. Kalau yang perempuan auratnya seluruh tubuh dari ujung rambut sampai ujung kaki kecuali wajah dan telapak tangan, kedua telapak tangan. Selain itu ketika sholat wajib ditutup. Nah, cuman pertanyaannya, apakah boleh sholat hanya dengan menutup antara pusar sampai lutut saja bagi yang laki-laki? Boleh, cuma nggak sopan. Jadi misalnya ada orang sholat kok cuma pakai sarung sampai di dada, nggak pakai baju, nggak pakai kaos, nggak pakai hem, nggak pakai baju koko, hanya sarung yang menutupi dari perut sampai ke lutut. Sah sholatnya, boleh, tapi gak sopan. Malah kate bingung kok rek. Bingung apa? Iki kate sholat apa kate tinju? Lah ngono. Yang perempuan juga begitu. Nah, yang perempuan kalau pakai mukena yang dipakai sholat, hati-hati ya, sampai hati-hati sendiri, jangan sampai auratnya terlihat. Misalnya apa? Rambutnya keluar sedikit. Kalau pas sholat tidak boleh tuh, tidak boleh. Jadi harus dirapikan rambutnya. Nih. Terus lagi kalau yang perempuan pakai mukena yang potongan itu loh. Jadi atas kayak kerudung besar, terus yang bawah itu kayak rok, itu kan potongan. Nah, boleh pakai mukena seperti itu, boleh. Akan tetapi ketika kalian mengangkat tangan seperti ini, bagian siku tidak boleh terlihat. Sebagian ada mukenahnya kekecilan, kemudian pas ngangkat tangan seperti inilah, di sini kebuka, kelihatan sikunya atau kelihatan bagian tangannya ini, batal sholatnya. Kecuali kalau dalamnya pakai, entah itu pakai seragam, misalnya pas kalian sekolah dalamnya pakai seragam terus luarnya pakai mukena, boleh seperti itu. Kemudian yang perlu dihati-hati lagi, yang laki-laki juga kalau mau sholat usahakan pakai baju yang sopan. Kalau perempuan kan jelas pakai mukena ya sudah ya seperti itu, modelnya ya seperti itu mukena. Kalau yang laki-laki usahakan pakai baju kemeja seperti ini, atau pakai baju koko, atau pakai hem. Kalau bisa jangan pakai kaos kalau bisa. Agar apa? Kesopanan kita terjaga, akhlak kita terjaga, tata krama kita terjaga ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba kalian kalau misalnya dipanggil Pak Presiden, Pak Jokowi, ya toh, sekalian cuma pakai kaos oblong, kan nggak sopan itu. Orang dipanggil Pak Presiden paling tidak kan dia pakai hem, pakai kemeja, pakai jas, kan seperti itu. Coba kalian lihat di pas upacara bendera 17 Agustus atau pas berita apa gitu yang menampilkan isi istana negara, semua tamunya Pak Presiden pasti rapi-rapi, pasti sopan. Apalagi kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang menguasai seluruh alam raya ini, ya harus sopan, pakai sarung, pakai celana, dan seterusnya ya. Oke, kemudian syarat sah sholat selanjutnya, tahu rukun-rukun sholat. Nah, tahu, ini rukun, ini sunnah, ini rukun, ini sunnah, ini rukun, ini yang membatalkan sholat, ini yang makruh, dan seterusnya, itu tahu. Nanti kita bahas tentang rukun sholat. Yang selanjutnya adalah menjauhi hal-hal yang membatalkan sholat. Nah, seperti yang saya bilang tadi, tahu, kalau seperti ini saya batal ini, kalau seperti ini saya batal. Nah, seperti itu. Oke, itu penjelasan tentang pengertian sholat, terus syarat wajib sholat dan syarat sah sholat. Selanjutnya kita bahas tentang rukun sholat. Nah, rukun sholat ada 13.
Sekali lagi, rukun sholat ada 13. Yang pertama, niat. Niat itu letaknya dalam hati. Kalian mau pakai usolli fardhu dhuhri dan seterusnya, boleh diucapkan dengan lisan, boleh. Tapi yang paling utama adalah niat dalam hati. Ketika kalian bersamaan dengan melakukan rukun yang selanjutnya. Nah, itu ada berdiri, kemudian yang ketiga takbiratul ihram. Berdiri ini bagi yang mampu ya, yang tidak mampu berdiri ya tidak usah sholat sambil berdiri, sambil duduk, misalnya orang sakit dan seterusnya itu sambil duduk, atau sambil tidur juga boleh, sambil terlentang dan seterusnya. Nah, ketika takbiratul ihram, yang ketiga takbiratul ihram adalah kita mengucapkan Allahu Akbar. Itu wajib. Jadi kadang ada orang itu sholat cuma begini. Nah, mulutnya nggak mengucapkan Allahu Akbar. Dia diam, tapi tangannya bergerak begini. Nah, ini tidak boleh. Karena apa? Takbiratul ihram adalah rukun sholat. Maka ketika kita melakukan takbiratul ihram seperti yang saya bilang tadi di awal ya, tangan diangkat seperti ini ya, mulut mengucapkan Allahu Akbar, dalam hati mengucapkan saya niat sholat apa, misalnya saya niat sholat asar 4 rakaat jadi makmum lillahi ta'ala, kalau kalian jadi makmum. Misalnya saya niat sholat maghrib 3 rakaat jadi imam lillahi ta'ala, dan seterusnya. Pokoknya tergantung sholatnya seperti apa, baru diturunkan akbar, seperti itu. Kemudian setelah takbiratul ihram, membaca surat Al-Fatihah ya. Yang keempat, membaca surat Al-Fatihah. Yang kelima, rukuk dengan tumak ninah. Yang keenam, iktidal. Iktidal itu bangun dari rukuk dengan tumak ninah. Yang ketujuh, sujud 2 kali dengan tumak ninah. Yang kedelapan, duduk di antara 2 sujud dengan tumak ninah. Nah, udah. Apa sih Pak tumak ninah? Dari tadi kok ngomongin tumak ninah terus. Tumak ninah itu anteng, diam sebentar, diam sejenak. Untuk diam itu maka kita diajari oleh para guru kita, para ulama, dan yang sumbernya dari Rasulullah ya, kita diajari untuk membaca doa-doa dalam sholat. Rukuk dengan tumak ninah ya, yang nomor 5 tadi, rukun sholat yang nomor 5, rukuk dengan tumak ninah. Kita rukuk ya, badan kita begini ya. Nah, kita membaca subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. 1 kali boleh, lebih baik kalau 3 kali. Itu namanya tumak ninah. Diam sebentar sepanjang bacaan subhanallah. Kalau tadi subhana rabbiyal azim wa bihamdi, ya itu malah bagus. Apalagi dibaca 3 kali, bagus. Nah, kemudian iktidal dengan tumak ninah. Nah, iktidal. Terus sami Allah liman hamidah, terus baca rabbana lakal hamdu fil samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Nah, kalian kan pasti sudah hafal ya, itu pelajaran di SD. Kemudian sujud dengan tumak ninah. Nah, sujud juga harus dengan tumak ninah. Makanya diajarkan bacaan subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Dibaca 3 kali lebih bagus. Kemudian yang ke-8, duduk di antara 2 sujud. Duduk di antara 2 sujud, bacaannya Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini afu'ani. Rabbi firli, ya Allah ampunilah saya. Warhamni, dan kasihilah saya, berikanlah kasih sayangmu kepada saya. Rabbi firli warhamni wajburni, dan ya Allah tolong tutuplah aib-aib saya. Warfa'ni, angkatlah derajat saya. Warzuqni, dan berilah saya rizki. Wahdini, berilah saya petunjuk. Wa'afini wa'fu'ani, dan berikanlah saya kesejahteraan, keselamatan, kesehatan. Wa'fu'ani,
dan mohon ampunilah saya. Itu doanya. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Kemudian sujud lagi ya. Nah, itu diulang berapa kali rokaatnya itu, berapa rokaat. Setiap 2 rokaat disunahkan tasyahud awal. Kalau lebih dari 2 rokaat sholatnya. Contoh, sholat yang lebih dari 2 rokaat kan banyak. Zuhur kan lebih dari 2 rokaat, asar, maghrib, isya. Kecuali kalau subuh kan hanya 2 rokaat, maka langsung di tahiyat akhir. Nah, rukun yang selanjutnya yang nomor 9 adalah tahiyat akhir. Tahiyat awal tadi hukumnya sunnah. Nanti kita bahas di sunnah-sunnah sholat. Tahiyat akhir ya. Kemudian dalam tahiyat akhir kita baca at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul ilah, itu kita diwajibkan untuk melakukan rukun yang nomor 10, yakni membaca syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Oleh karena itu tahiyat disebut juga tasyahud karena ada syahadat. Selanjutnya yang nomor 11, rukun sholat adalah membaca salawat. Nah, membaca salawat atas Nabi, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Diteruskan sampai kama sholaita ala sayyidina Ibrahim dan seterusnya, itu sampai innaka hamidum majid lebih bagus. Yang nomor 12 adalah salam yang ke kanan ya. Kanan saya ini, kanan saya. Jadi setelah fil alamina innaka hamidum majid diwajibkan untuk salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, seperti ini sampai pipinya ini kelihatan dari belakang. Yuk gak perlu sama noleh, ini gak perlu ya. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Nah, yang ke kiri ini sunnah, yang wajib yang ke kanan. Lebih baik dilakukan kedua-duanya, salam ke kanan, salam ke kiri. Nah, selesai sudah sholat. Nah, kok cuma 12 Pak? Ada yang terakhir yang nomor 13, yaitu tertib. Tertib itu apa? Berurutan. Jadi antara rukun yang satu dan rukun yang lain nggak boleh ditukar tempatnya. Oh, aku tak sujud dulu, habis sujud baru ruku, nggak boleh. Aku tak i'tidal dulu lah, kemudian baru ruku, nggak boleh. Harus urut mulai dari niat sampai salam. Dia harus urut ya. Oke, saya kira itu penjelasan saya di materi kali ini. Insya Allah kita sambung di penjelasan berikutnya ya. Silakan kalian sambil belajar di rumah ya, karena sebentar lagi kita akan melaksanakan PAS juga ya, penilaian akhir semester ganjil ya. Sambil belajar di rumah, LKS-nya dikerjakan sebisanya buat latihan ya, buat latihan karena nanti soal-soal ujian akhir semester, penilaian akhir semester yang nggak jauh beda dengan soal-soal yang ada di LKS. Oke, semoga semuanya materi yang saya sampaikan bermanfaat, teriring dengan hidayah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Dan wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.